Nah, gini nih Mas, kan Mas Adi dan juga Mas Rehan ini kan kayak pelaku usaha juga kan Mas ya. Ya. Dan kita bisa tahu banget nih bahwa di Indonesia ini bahkan di dunia itu lagi mengalami yang namanya pandemi COVID-19 ya Mas ya, yang mengakibatkan beberapa sektor itu menurun, entah itu ekonomi dan apapun itu pasti menurun semua ya Mas ya. Ya, betul Nah, sekali. apalagi termasuk UMKM nih ya, UMKM kan Hmm. selaku pembisnis juga nih, otomatis Hmm. juga akan berdampak banyak juga dong ya Mas ya. Ya. Nah, aku mau nanya deh Mas, sebagai Mas Adi dan juga Mas Rehan sebagai pelaku usaha nih, Hmm. pasti kan udah pernah merasakan jatuhnya atau cara bagaimana bangkit di tengah pandemi kayak gitu kan. Nah, mungkin aku mau tanya sih tanggapannya seperti apa atau kondisi UMKM atau bisnis sekarang di tengah pandemi itu seperti apa? Mungkin dari Mas Rehan lah. Aku dulu ya. Mas Rehan gimana Dimulai nih? dari yang paling ganteng. Weh, yang paling manis nih usahanya nih ya, coklat. Oke. Oke. eh jadi kondisinya itu jauh berbeda ya. Jadi jauh berbeda dari sebelum corona yang datang ini kan. Gaya gaya pertarungannya pun pertarungan. Jadi gaya gaya mainnya pun berbeda gitu kan. Karena kalau dipakai dengan cara yang sama, terus kita mengharapkan hasil yang sama kayak dulu, itu tuh susah sekali Mas. Susah sekali untuk kembali seperti normal itu susah sekali. Mau nggak mau belajarnya dadaan pertama, kita UMKM belajar dadaan. Apa sih yang maunya konsumen saat ini gitu kan. Apalagi saya ada di Jogja usahanya, sebagian besar di Jogja. Meskipun di Semarang juga ada, Jakarta, Surabaya ada gitu kan, di Magelang juga ada. Cuma sebagian besar memang daya belinya Mas yang berbeda. Pada awalnya itu yang saya kira, pada awalnya Ah, daya belinya yang sedang turun atau yang nggak kelihatan banget lah, sehingga terus terang omsetnya menurun hampir 70% Mas. gede banget ya Nah, Mas ya. gede banget, Ah, memaksa untuk tutup outlet itu terjadi Mas Adi yes. karena saya jumlah cabang bukan franchise. Ah, Saya cabang ada total mungkin 38, 39 lah, saya lupa itu. luar biasa. Semuanya cabang Mas, bukan franchise, bisa Ah, dibayangkan ini gimana. ah, Nah, terus karena pandemi itu kita pengurangan besar-besaran outletnya. Kebetulan tim kami tidak kami rumahkan, cuma mereka yang pengen pulang kampung. Gimana dong? di saat tengah pandemi kayak gini Iya, sih saat Mas ya. pandemi pengurangan jelas. Nah, terus ya udah deh berjalan dengan kemampuan yang ada. Dengan cara yang sama sebelum corona, hasilnya sakit banget. Menes banget, betul Ah, sekali, betul banget. Apa ini yang harus saya lakukan? Saya dengan tim akhirnya trial error, beberapa kali coba, gagal. Sampai terakhir habis mau modal habis, ketemu jawabannya. Kenapa saya baru nyadar? Online. online. Kenapa baru nyadar sekarang? Ah, Online. Ya, perputaran terjadi di dapur, bukan lagi di outlet di jalanan. Saya beranggapan seperti itu pada awalnya. Terus hari ganti hari, oke, bagaimana lagi untuk bisa survive lah untuk kondisi seperti ini. Ternyata membuka idealisme yang selama ini saya kurung. oh. Ternyata saya kan anti banget jualan bahan. Jadi Ah, bahannya ah. coklat itu untuk diinfokan saja, itu banyak banget orang yang pengen coklesnya tapi nggak saya lepas, pengen bahannya. eh, Justru itu yang ternyata kondisi saat ini nggak bisa, terlalu idealis banget nggak bisa. Oke, jualan bahan. Nah, dari jualan bahan itu, alhamdulillah kita dapat kerjasama dengan warung stick. Jadi WS Oh, kalau ya ketemu ya. nemu menu coklat signature atau menu coklat coffee atau Oreo, seluruh cabang di seluruh Indonesia, itu cabangnya warung stick, itu coklat yang mensuplai. Luar Itu biasa banget ya. ternyata begitu gitu kan. Ah, Ada lagi warung SS punya Pak Yoyo. Nah, warung oh. SS spesial sambal, Heeh. mana ada warung SS sepi. Enggak Iya pernah ada. sih. Rame terus Rame emang Mas, bener, terus. bener rame banget itu. Nah, coba kita ngelobi ke sana, diterima alhamdulillah produk kita. Jadi Ah, es coklat yang ada di warung SS seluruh cabang sampai Malaysia itu ternyata kita yang supply, coklat yang supply. Oh, ternyata ini caranya survive, nggak bisa berdiri sendiri saat pandemi. Harus kolaborasi, harus berpikiran terbuka, harus berpikir positif. Nggak bisa menghujat pemerintah ya Mas? Nggak iya, bisa, nggak nggak bisa. bisa, ya nggak Ah, bisa. Kita menghujat pemerintah, kemudian besoknya cerah.
langsung rame, wah itu nggak mungkin. Nggak mungkin banget ya. Nggak Iya. boleh menghujat. Ya gitu sih mas Bener. kondisinya sekarang. Berarti kayak emang kita tuh emang harus dituntut untuk kreatif ya para UMKM ya. Harus kreatif itu masalahnya mas. Jadi kalau dibilang UMKM sekarang lagi drop jatuh banget. Kita harus pisahkan dulu nih UMKM yang bagaimana. Ini bukan soal di mana ladang ya, tapi siapa dulu petaninya. Si petani ini berpikiran terbuka, open minded, kreatif, networkingnya ada atau tidak. Nah, itu iya. masalahnya di situ. Ya, ada yang bangkrut juga ada yang tambah laris juga ada. Saya jumpai semua teman-teman saya juga pedagang beras Mas. Jualan beras. Wah, gila, 200 ton sehari. Ya itu yang terjadi gitu. Saat corona seperti ini, saat yang lainnya terpuruk, dia malah meningkat karena kreatif. Karena kreatif itu ya. Itu dia. Oke. Begitu. No ya teman-teman ya, dari teman-teman semua nih tadi penjelasan dari Mas Rehan, kalau misalnya mau buka usaha tuh harus kreatif di tengah pandemi seperti ini. Betul. Ajak kolaborasi, oke? Ya. Nah selanjutnya nih dari Mas Himawan nih, gimana nih Ya. Mas? Mungkin Mas Himawan punya tanggapan lain tentang kondisi UMKM saat ini di tengah pandemi. Ya, sebelumnya terima kasih ya Nofri, Mas Ya. Rehan dan juga rekan-rekan semuanya, para pemirsa semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Senang sekali diajak para pakar dan juga pelaku usaha yang luar biasa di sini ya. Saya tadi dengerin mungkin 10 menit dari Mas Rehan aja udah speechless juga ya. Wow gitu loh, cuman satunya ya. Karena apa ya? Kalau ketika kita berbicara bisnis ya, maka kita tidak lepas dengan yang namanya masalah kan sebenarnya. Ya. Karena bisnis muncul sebenarnya sebagai salah satu solusi dari masalah yang ada. Masalah ada di masyarakat itu tentang misalnya mungkin minuman cepat saji, salah satunya mungkin akhirnya keluarlah Chockless ya. Masalah tentang fashion, keluarlah clothing, distro dan seterusnya, misalnya begitu ya. Nah, namun ketika di masa pandemi ini yang perlu kita perhatikan sendiri adalah dari yang mulai kita sebut sebagai shifting ya. Ya, geser. Perpindahan, pergeseran nilai, proses, perilaku, dan juga sampai dengan enabler factor atau faktor yang mempermudah dari sisi bisnis itu sendiri, yang mau nggak mau akhirnya memang kita harus mengikuti di situ. Salah satunya yang seperti judul yang diangkat kali ini yaitu apa? Inovasi UMKM berbasis digital. Nah, digital sekarang ini adalah sesuatu yang kita sebut sebagai must have ya, yang harus ya. Kenapa? Ya tanpa digital kita akan terbelenggu ataupun kita mentok aja, nggak bisa scale up. Nah ini kalau kita analog mudahnya aja misalnya seperti ini. Dulu kita paham sekali dengan yang namanya ojek pengkolan. Ojek pengkolan punya langganan order dari orang kampung di dalam gangnya tempat dia mangkal itu ya. Kemudian ada pasukan si hijau waktu itu dan juga si kuning datang. Yang terjadi adalah ketika dia sudah nunggu tapi kok nggak pernah datang, justru malah laskar-laskar hijau ini keluar masuk. Nah itu ibaratnya yang dalam tanda petik ya database klien mereka tercuri. Nah kalau mereka nggak sekali akhirnya menggunakan inovasi digital seperti ini, ya hal ini akan banyak terjadi di dalam proses. Dan kalau kita berbicara digital itu sendiri juga sesuatu yang sangat komprehensif sebenarnya. Walaupun mungkin saat ini kalau teman-teman di industri UMKM lebih melihatnya karena memang end to end-nya hanya di sisi marketing saja ataupun di selling ya. Padahal kalau kita nggak ngomong marketing aja, kita bisa ngomong bangun dari sisi sistem informasi manajemennya, kemudian point of sales-nya ya, kemudian inventory-nya, bahkan sampai dengan payment gateway-nya ataupun cara transaksi. Sekarang kita udah biasa cashless, makanya yang di dompet saya yakin tipis-tipis, tapi jangan tanya saldonya kan begitu kan. Tahu sih. Aduh, jangan tanya saldonya Mas. Aduh. Kok tahu Betul. sih? Nah, inilah makanya yang kita sebut sebagai pergeseran. Walaupun ketika saya sebagai perencana keuangan juga harus menyampaikan kepada masyarakat dan juga rekan-rekan semuanya, kalau kita secara individu jangan hanya memang berpatok pada digital saja ataupun pada yang misalnya bersifatnya online. Karena apa? Kita harus punya kedaulatan aset nih. Aset kita itu kalau digital, sekali misalnya ada cybercrime, di hack ataupun kita masuk dalam TSK, DPO dan lain sebagainya, raib ya. Nah, cuman ketika kita ternyata punya yang misalnya kita diversifikasi,
mungkin aset kita jadi kita diversifikasi ataupun kita alihkan, kita pecahkan menjadi sebagian mungkin aset tetap seperti tanah, rumah dan seterusnya, kemudian logam mulia yang dia memang benar-benar mulia, nggak lekang oleh krismon dan seterusnya, begitu kan. Kemudian nanti mungkin kita pecah juga dengan mata uang asing dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi satu hedging ataupun lindung nilainya, istilahnya begitu. Tapi kemudian ketika kita kembali tadi ke yang inovasi UMKM, inilah sebenarnya PR dari kita semua, tidak hanya memang pemerintah. Satu sisi mungkin kadang memang kita suka ngiri ya apa kata pemerintah atau gimana ini ataupun menyalahkan, tapi itu tidak bisa. Kita harus melihatnya secara netral dan juga secara positive ways. Bahwa pemerintah saat ini pun sudah sebenarnya sampai kurang tidur loh ya konteksnya untuk membantu kita dengan segala keterbatasannya. Nah, sebagai warga negara kita yang juga nasionalis juga, makanya saatnya lah ketika kita bisa memberikan kontribusi lebih, why not ya. Kalau ada hal yang bisa kita mudahkan, kenapa harus kita persulit? Nah, inilah makanya breakthrough dari yang inovasi UMKM yang bersifat digital ini harus memang dititik temukan atau meet and match ya, ditemukan dan juga disesuaikan, dimatchingkan supaya apa? UMKM itu benar-benar bisa merasakan dari dampak nyata ya, tidak hanya tadi kayak misalnya Mas Rehan bilang, oh saya idealisnya kayak gini. Nah, perkenalkan mereka kepada realitas dan juga kepada misalnya enabler factor tadi ya. Nah, setelah itu misalnya sudah bisa kita lakukan, hal yang paling gampang apa? Mungkin toko kelontong. Ada beberapa platform yang sudah deketin mereka, Bu, nanti pencatatan mudahnya pakai ini aja, nanti tinggal pokoknya rokok kejual berapa, gula berapa, aqua berapa misalnya aja. Nah, berarti dia sudah mulai pakai teknologi inovasi digital yang berhubungan dengan apa? Tentang pembukuan dan pencatatannya misalnya. Tadi kita berbicara juga dari ada yang point of sales ya. Kemudian tadi misalnya Mas Rehan juga menyatakan bahwa oh kalau nggak digital ternyata nggak bisa. Nah, kita mungkin beberapa yang sudah biasa mengamati tentang teknologi dan juga digital ini bisa kita lihat bahwa ada kecenderungan saat ini pun kalau di bisnis horeca, hotel, resto dan juga kafe ya. Nah, itu ada yang kita sebut istilahnya ghost kitchen. Mereka nggak lagi dengan buka misalnya apa sih namanya tempat-tempat yang untuk dine in, tapi lebih kepada apa? Dari dapur itu langsung end to end kepada end user. Nah, dengan teknologi digital inilah mereka akhirnya bisa melakukan hal itu dan ini adalah beberapa jumbo company itu sudah jalan. Nah, ini makanya jangan sampai UMKM yang ternyata juga sudah memberikan kontribusi 60% terhadap PDB Indonesia produk domestik bruto ya. Akhirnya nanti dibunuh secara pelan-pelan ya oleh market luar. Nah, bagaimana akhirnya kita punya nasionalis? Ya udah teman-teman yang di industri dengan mungkin expertise digital, nah buatlah something breakthrough yang bersifatnya nanti untuk memberikan enabler factor ataupun faktor mempermudah kepada UMKM kayak gitu. Nah, ini yang bisa kita ceritakan ya. Kalau dari sisi apa namanya restoran dan juga cafe shop kurang lebihnya sama seperti Mas Rehan tadi ya. Kita pernah ngalami suffer, kemudian ada pertarungan batin apakah kalau dari sisi ekonomi saja yang namanya melay-off karyawan itu paling mudah. Karena apa? Berarti otomatis di dalam pembukuan kita akan langsung terkurangi biaya-biaya yang bersifatnya employees ya atau karyawan. Tapi kalau pendekatannya kita dengan human being dan juga kemanusiaan juga nggak semudah itu kan. Nah, bagaimana kita juga akhirnya harus memang kombinasi di sini. Karena kalau mungkin menjadi seorang kapitalis ya cut off jadinya ya. Tapi ketika kita juga bisa mempertimbangkan nilai-nilai kita punya ketimuran dan lain sebagainya. Nah, inilah bagaimana kita bisa memberikan value lebih ya. Yang namanya suffer pasti, apalagi kalau kita lihat dari rentang rentang bisnis yang terdampak. Kan ada beberapa survei itu Nielsen dan mana kalau nggak salah, itu ada yang istilahnya kita ngomong berdampak sampai dengan merah marun, tapi ada yang berdampak hijau terhadap COVID ini. Nah, kita bisa konsentrasi kepada yang terdampak sampai dengan yang merah marun ini. Kenapa? Mereka lah yang butuh kita bantu. Yang hijau ini biarkan juga berkembang begitu. Nah, ini bagaimana akhirnya kita berbicara secara regulator pemerintah, kita berbicara dari NGO ataupun para pemerhati dan juga pegiat inovasi ini untuk kita bisa memberikan satu sinergis ya, yang akhirnya bisa memberikan manfaat yang secara masif kalau menurut saya. Apalagi kalau kita berbicara bahwa UMKM sekarang ini kurang lebih kalau nggak salah berdasarkan data kan sekitar 60 juta. Nah, 60 juta ini jangan sampai seperti yang sudah disurvei itu, yang berumur 5 tahun ke atas itu ternyata nggak lebih dari 35%. Nah, ini kan jadi miris begitu ya. Nah, bagaimana akhirnya mereka bisa kita bantu. Nah, bantu ini juga dari berbagai macam. Dari sisi keuangannya itu jelas. Karena apa?
masalah laten yang biasa terjadi oleh UMKM bahkan home industry itu adalah terjadinya GTU kalau saya sebut. Apa itu GTU? Gabungan transaksi umum ya. Jadi duit company ataupun duit usaha dengan duit pribadi digabung. Nah, inilah kesalahan laten ataupun yang nggak berkesudahan ya. Yang dari dulu sampai dengan besok ini masih banyak sekali terjadi. Nah, makanya kami dari sisi ketika di platform bisnis coaching, kemudian kita di bisnis mentoring juga ketika kita sharing dengan teman-teman komunitas bisnis juga, kita memberikan arahan yang benar bahwa yang namanya bisnis itu harus mulai dipisah. Walaupun pencatatannya sederhana, rekeningnya perlu buka baru lagi nggak apa-apa. Kalau belum bisa badan hukum ya perorangan dulu dan seterusnya. Nah ini dari sisi keuangan. Kalau dari sisi pemasaran kita juga perlu melihat yang namanya landscape. Apalagi sekarang ketika going to digital sudah ada pergeseran. Nah jangan kita punya seperti yang Mas Rehan tadi sampaikan, kita hanya pegang pada idealis kita. Oh, nggak bisa. Kita sukanya apa? Kita bisanya apa? Saya hobinya apa? Ya itu namanya bukan bisnis tapi hobi, apalagi cenderung ke negatif kayak gitu Ya, kan. ya, bener, Bukan bener, profit begitu. Nah, itu kurang lebih Mas. Sepakat. Oke, bener ya. Nah, Betul Iya. sekali. Berarti kayak dari Mas Rehan dan Mas Adi itu yang penting di dalam UKM-UKM di situ emang lagi sedang menurun, cuman sebenarnya ada cara-cara yang bisa mereka naik lagi kayak gitu ya Mas ya. Betul. Nah,